warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OB. Sudah pernah melihat contoh grup, misalnya himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan adalah grup. Demikian juga himpunan bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan seperti operasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan real juga grup. Kalau kita perhatikan, maka himpunan bilangan bulat ini adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Nah, sekarang kita sampai kepada suatu pengertian subgrup. Misalkan G dengan operasi bintang adalah grup. Kemudian jika H himpunan tak kosong yang merupakan himpunan bagian dari G, apabila H dengan operasi bintang, di mana bintang itu adalah operasi yang ada di G, dan ketika H dengan operasi bintang itu memenuhi syarat grup, maka H dengan operasi bintang itu disebut dengan subgrup dari grup G dengan operasi bintang. Apabila kita mempunyai grup G dengan operasi bintang, kemudian kalau kita diberi suatu subhimpunan tak kosong dari G yang kemudian dilengkapi dengan operasi bintang, untuk memeriksa bahwa subhimpunan itu yang dilengkapi dengan operasi yang ada di G merupakan subgrup dari G atau bukan, apakah kita senantiasa harus menguji sebagaimana definisi yang diberikan bahwa dia harus memenuhi syarat grup, atau kita punya cara lain yang bisa jadi lebih sederhana atau lebih ringkas untuk mengatakan bahwa subgrup tersebut yang dilengkapi dengan operasi bintang merupakan subgrup. Misalkan G dengan operasi bintang, maka kita juga bisa memandang bahwa G itu adalah himpunan bagian dari G, sehingga secara otomatis G dengan operasi bintang itu merupakan subgrup dari G dengan operasi bintang. Oke, nah sekarang kalau kita mempunyai G dengan operasi bintang, itu ternyata G-nya terdiri lebih dari satu anggota, maka setidaknya di sana ada satu anggota yang berfungsi sebagai elemen identitas. Nah, kalau kita pandang himpunan yang hanya memuat elemen identitas, kalau dia kita lengkapi dengan operasi bintang yang ada di G, maka dengan mudah juga bisa kita tunjukkan bahwa himpunan yang hanya memuat elemen identitas yang dilengkapi dengan operasi bintang adalah subgrup dari G. Nah, kedua buah subgrup ini selanjutnya akan kita namai dengan subgrup trivial. Apabila ada subgrup yang lain, maka kita namai yang lain itu adalah subgrup non-trivial atau subgrup tak trivial. Ternyata sudah ditemukan satu alat yang dalam ini adalah teorema, itu salah satunya yang bisa memudahkan kita untuk menentukan apakah suatu subhimpunan dari himpunan G dengan operasi bintang yang merupakan grup, kemudian subhimpunan itu dilengkapi dengan operasi yang sama dengan DG, itu merupakan subgrup atau tidak. Kita punya salah satunya seperti ini. Jadi misalkan G dengan operasi bintang adalah grup, dan H adalah himpunan tak kosong yang merupakan subhimpunan dari G. Kita punya H dengan operasi bintang adalah subgrup dari G jika dan hanya jika G memenuhi dua syarat ya. Yang pertama, untuk setiap AB anggota H maka A bintang B anggota H, dan setiap A anggota H maka A inverse anggota H atau balikan dari A juga ada di H. Buktikan teorema tersebut kita pecah menjadi dua buah pernyataannya, ke arah kanan dan yang ke arah kiri. Ke arah kanan kalimatnya menjadi jika H dengan operasi bintang adalah subgrup dari grup G,
maka berlaku 1 dan 2. Oke, kalau kita cermati dari definisi subgrup, maka secara otomatis 1 dan 2 ini dipenuhi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuktikan kebenaran yang ke arah kiri. Membuktikan yang ke arah kiri artinya teorema tadi kalimatnya menjadi jika G dengan operasi bintang adalah grup dan H adalah himpunan tak kosong yang merupakan subhimpunan dari G dan memenuhi syarat untuk setiap AB anggota H maka A bintang B anggota H, dan setiap A anggota H maka inverse dari A anggota H, maka H dengan operasi bintang adalah subgrup dari G. Maka kita harus tunjukkan yang pertama H adalah himpunan tak kosong, kemudian bintang adalah operasi di H, kemudian bintang itu bersifat asosiatif di H, kemudian H memuat elemen identitas, terus yang satunya setiap anggota H mempunyai balikan di H juga. Untuk membuktikan bahwa H dengan operasi bintang adalah subgrup dari G dengan operasi bintang, maka oleh definisi subgrup mestilah dipenuhi bahwa H adalah himpunan tak kosong, kemudian operasi bintang yang ada di G itu juga satu operasi yang ada di H, kemudian operasi bintang bersifat asosiatif di H, berikutnya himpunan H memuat unsur identitas terhadap operasi bintang, dan yang terakhir setiap unsur di H mempunyai balikan di H terhadap operasi bintang. Kalau kita cermati syarat yang harus dipenuhi, maka syarat pertama sudah dipenuhi bahwa H tidak kosong, kemudian syarat ke-5 sudah dipenuhi bahwa setiap anggota H mempunyai balikan terhadap operasi bintang, sehingga kita harus membuktikan bahwa operasi bintang yang ada di G juga operasi yang ada di H, kemudian operasi bintangnya bersifat asosiatif di H, dan H memuat unsur identitas terhadap operasi bintang. Untuk membuktikan operasi bintang di G juga suatu operasi yang ada di H, maka kita harus tunjukkan bahwa untuk setiap AB anggota H maka terdapat dengan tunggal C misalnya yang sama dengan A bintang B di H, bahwa A bintang B di H dijamin oleh yang diketahui di sini sudah, gitu ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia adalah tunggal di H itu dijamin karena H adalah subgrup dari G dan operasi bintang itu adalah operasi di G, sehingga hasil dari A bintang B itu tunggal di G, sehingga akibatnya hasilnya juga tunggal di H. Oke, berikutnya untuk menunjukkan bahwa bintang itu bersifat asosiatif di H, maka kita harus tunjukkan bahwa setiap ABC anggota H, gitu ya, ini setiap ABC anggota H maka A bintang B bintang C sama dengan, oke, kita terus di bawah ya, A bintang B bintang C, gitu ya. Oke, ternyata sifat asosiatif ini juga berlaku di G. Itu artinya A bintang B bintang C itu sama dengan A bintang B bintang C. Jadi ini adalah hasil yang sama, dan bintang ini oleh yang diketahui satu dia berada di H, sehingga sifat asosiatif ini juga otomatis berlaku di H. Oke, tinggal satu lagi yang harus kita tunjukkan bahwa himpunan H memuat unsur identitas terhadap operasi bintang. Untuk itu kita akan gunakan informasi yang kedua ya. Karena setiap A anggota H inversenya ada di H, maka dengan mudah kita tunjukkan bahwa dengan mengambil sebarang anggota H maka kita akan punya A bintang A inverse ini sama dengan elemen identitas ya. Oke, kalau kita beri simbol di elemen identitas dia demikian juga A inverse
bintang A itu juga elemen identitas ini semula di G ya, elemen identitas yang ada di G, tetapi karena hasilnya sama maka dia juga menjadi elemen identitas di H. Atau dengan kata lain, unsur identitas yang ada di G itu juga menjadi elemen identitas yang ada di H. Ya, dengan demikian kita sudah tunjukkan bahwa H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika ini ya, ada himpunan tak kosong yang memenuhi ini. Ya, jadi kita tidak harus menunjukkan sebagaimana definisi dia harus memenuhi syarat grup. Salah satu contoh dari penggunaan teorema yang tadi sudah kita buktikan adalah seperti ini. Misalkan G adalah dengan operasi bintang adalah grup dan A anggota dari G sekarang, maka A pangkat M di mana M anggota Z yang dilengkapi dengan operasi bintang adalah subgrup dari G. Di mana kita harus tahu dulu apa artinya A pangkat M ya. Jadi A pangkat M itu A bintang A sebanyak M buah. Kalau M-nya positif, kemudian dia didefinisikan sama dengan elemen identitas yang ada di G. Kalau M-nya sama dengan 0, kemudian dia akan menjadi A inverse, bintang A inverse sebanyak negatif M apabila M-nya negatif. Maka kita cukup menunjukkan bahwa operasi bintang itu tertutup di himpunan A pangkat M di mana M anggota Z, dan yang satunya lagi bahwa setiap anggota himpunan A pangkat M di mana M anggota Z maka inverse-nya juga ada di situ.